cintanya hanya kepada Allah. Jadi Ramadan kali ini mengajarkan, nanti saya akan bahas juga sih dalam kecerdasan apa indikator takwa itu dalam sisi psikologi Islam. Saya baru baca tadi malam bro dari buku As-Sirrul Azim yang nulis Ibnu Arabi. Ada. Jadi salah satu tanda orang yang beriman itu untuk mencapai la'alakum tattaqun, ibu, bapak, kalau punya motor atau punya cicilan mobil, mobilnya tolong taruh di garasi, motornya di garasi. Itu adil. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Ganggu. Ketika kita menyatakan depan Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu malaikat bilang, alah ngomong aja lu pret, otakmu masih pada cicilan motormu. Ganggu kalau harta kekayaan itu ada di sini. Begitupun seorang suami, seorang suami yang bijaksana, seorang suami dia boleh mencintai istri sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta suami kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak bukan milik suami, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Sehingga ketika istri dan anak-anak dipanggil Allah, suami bisa bicara tengah malam pada Allah, ya Allah, kau boleh ambil istri dan anak-anakku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu, ya Allah. Aku lebih mencintaimu, ya Allah. Allah maunya begitu. Itu maunya. Allah jangan dimadu, nggak boleh memadu Allah. Seorang istri dia boleh mencintai suami sepenuh hati, boleh mencintai anak sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia diambil Allah, satu waktu dia pergi. Jadi ibu bisa bicara kepada Allah, kau boleh ambil, kau boleh jauhkan aku dengan suamiku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu, ya Allah. Aku lebih mencintaimu, ya Allah. Nah, Allahnya yuk kita bikin Allah senang di bulan Ramadan ini sebagai indikator rasa cinta kita kepada Allah. Adil, jangan memadu Allah. Ibu bapak sekalian, jadi kenapa saya bilang total? Orang yang kalau boleh saya analogikan, di lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya karena ada teori totalitas. Lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya karena pertemuan totalitas antara ion positif dan ion negatif ketemu total, keluar cahaya. Jadi seorang anak manusia Islam yang mampu mengelola hidupnya, yang enak, yang tidak enak, yang pahit, yang manis, dia kelola, dia akan mengeluarkan aura, mengeluarkan cahaya kemanusiaan dia. Dia menjadi sosok pribadi yang unggul. Positif ketemu negatif, keluar cahaya. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak loh bro. Enak ketemu enak belum tentu enak. Contoh sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadi satu, kagak karuan rasanya sop kambing rasa kue bolu. Tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak bisa jadi enak loh. Contoh tong nggak enak dimakan, seng nggak enak dimakan. Coba jadi satu, jadi tong seng ya. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, tapi lihat negatif ketemu positif, totalitas keluar cahaya. Yuk total, puasanya total, jangan cuma lapar dan haus doang. Itu tuh maksudnya. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif loh, bisa jadi positif. Contoh, ada cewek cowok remaja Jatiwaringin jam 2 pagi dia masih naik motor, lihat
sepi mojok dia. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau kagak percaya besok periksa tuh cewek ke dokter. Positif. Positif. Iya. Iya. Jabrik no, jabrik. Jabrik lagi. Pokoknya negatif aja penting ya. gitu lah. Iya ya. Berapa menit lagi nih? Enggak, kita udah berasa kering soalnya. Yuk kita kerja. Yuk totalitas. Iya, totalitas. Sebab kalau kita cuma ngaji baca doang, ngaji syariat doang, nggak tuntas. Iya. Udah maghrib. Iya. Sama-sama ilegal, ikatan caleg gagal. Tapi biar bagaimana juga, saya masih cukup bangga karena saya mantan anggota DPR RI 2 periode. 2004, 2009, 2014. Jadi saya mantan pejabat tinggi negara, walaupun badan saya nggak tinggi. Jadi mantan pejabat tinggi negara. Saya mantan rektor juga, mantan narapidana juga. Begitu saya masuk penjara, orang yang pertama kali telepon dan WA Profesor Dailami Firdaus. Pak Haji Komar, begitu keluar bebas langsung masuk kampus ngajar lagi. Kagak ada rektor ketua yayasan kayak begitu. Rata-rata kalau dosen udah masuk penjara agak boleh ngajar lagi. Tapi Profesor Dailami luar biasa. Haji masuk. Karena dia tahu persoalannya. Gitu, tahu persoalannya. Alhamdulillah, makasih Prof. Ya, berkah ya. Nomor 2 yang telepon siapa nomor 2? Ente kalau nggak salah. Ente ya. Dia nyalainnya mesum. Bapak nalung mulu, Pak. Saya sebenarnya udah mau resign kegiatan politik praktis, cuma ketika saya udah dapat DPD RI Prof di Banten gitu. Begitu udah cukup kan harus 1.500 KTP dari 4 kabupaten kota, syaratnya udah kumpul. Begitu mau diserahin besok malamnya ada sahabat saya namanya Eko Patrio telepon, Pak Haji ada yang mau ngomong nih sebelah saya. Katanya siapa? Menteri. Ada apa Pak? Segera saya mau bicara, katanya penting. Nggak salah Pak, sama ini minta saya minta tolong oleh Pak Haji gitu. Bukan apa-apa Pak, udah berapa periode di sono Pak nggak mendapat kursi, udah 3-4 periode 20 tahun. Itu indikator jelas bahwa Pak kagak laku di sono, saya bilang. Karena di sono basisnya Nahdiyin, basisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak itu dibangun oleh musuh politiknya sebagai Partai Muhammadiyah, itu yang salah tuh. Makanya, tapi beliau sangat bangga karena perolehan suara begitu disurvei kursi ke-6. Kursi yang masuk DPR RI itu 1 sampai 9. Haji Komar di kursi ke-6 survei pertama. Luar biasa. Begitu dihitung-hitung masuk kursi ke-8, masih masuk. Itu. Kemudian saya diserang oleh kursi kedua PDIP dan kursi kedua Golkar. Dari 8 anjlok ke 10. Tapi 10 besar di situ. Nah, sekarang saya nungguin 20 April. 20 April. Sebab masuk ke Mahkamah Konstitusi.
Ya insya Allah ada keajaiban. Tapi saya udah terima sebab di Banten udah panggil saya juga, Ibu Airin minta dibantu. Iya suruh kesana ada pilkada gubernur Pak Haji gitu dia. Oh kira ada dari koordinator depus. Cak Lantam, terima kasih selamat datang. Gitu. Iya. Drama dong. Dari ini orang agamanya biasa. Cak Lantam. Selamat berkah. Mohon. Selamat datang. Cak Lantam luar biasa. Itu mau teman juga dia nimisme dia. Ya, jadi la'alakum tak takun tuh apa sih ininya indikatornya? Ada 4. Ya, maghrib berapa? Belum ya? Ya, 5 menit. Kita lengkapin jam 6 ya. Oke, 6 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Oh, gitu. Oke, baik. Ya. Di akhir Ramadan, orang yang tuntas total puasanya, Ramadannya, baik dia melakukan saumnya betul-betul saum, ada 4 indikator. Dari sini saya baca dari buku psikologi Islam. Ada 4 kecerdasan seseorang yang tuntas secara baik puasanya. 1, orang yang punya indikator ini, 4 indikator dari orang yang berbang karena kita 3 menit lagi deh, 3 menit ya, yang tuntas ini. Ada 4 kecerdasan yang muncul di akhir Ramadan untuk orang yang tuntas puasanya. 1 yang disebut dengan kecerdasan ruhaniah atau bahasa Inggrisnya spiritual quotient. Orang yang cerdas secara ruhaniah, apa tanda-tandanya? Dia kalau lihat orang utuh, nggak lihat casing. Dia kalau lihat orang holistik, nggak lihat casing. Dan paradigmanya terbangun. Kalau aku menyakiti dia, berarti aku menyakiti diriku sendiri. Kalau aku membohongi dia, berarti aku membohongi diriku sendiri. Itu indikator cerdas secara spiritual quotient. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tuntas puasanya, kata psikologi Islam, dia memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Orang yang cerdas secara emosional, apa tandanya? Orang yang cerdas, orang yang memiliki kecerdasan emosional, dialah orang yang selalu mampu memaafkan. Orang yang cerdas secara emosional dan sosial. Orang yang cerdas secara sosial, kalau kita ingin melihat orang yang cerdas secara sosial, lihatlah mereka yang selalu mampu mengganti kebencian dengan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, adversity quotient, kecerdasan dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Ini akhir Ramadan tuh. Tanda-tanda orang yang cerdas secara adversity quotient, dialah orang yang berjiwa petarung, entrepreneur petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting dia tidak akan menyerah, tidak pernah menyerah. Sebab kalau kita menyerah, selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi, gagal tuh orang. Itu adversity quotient. Yang keempat baru yang namanya intelligent quotient. Mudah-mudahan apa yang menjadi target la'alakum tattaqun itu menjadi harapan kita bersama. Atas izin Profesor Nailami, mohon izin yuk kita doa bareng-bareng agar pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gharibina wa durina wa maulana Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah wal jalilul akbar. Wa muhabbat 'alal makhluqi bil ajhari wal fana'i. Bisri min kulli bisri bi haulika wa quwwatika wa bil qudratil akbar bi haqqi ismillahil azamil akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Mung sakitu disyukuri hapunten anu kasuhun rumaos kakirangan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya merasa masih banyak kekurangan, terutama kurang tinggi dan kurang ganteng. Kalau tensi darah saya normal, tiba-tiba badan yang normal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.